Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir data mining 2 kami yang berjudul Analisis Sentimen Transjakarta menggunakan algoritma Cummins. Kelompok kami bernama tim Thunderbolt yang beranggotakan saya sendiri, Turan Ali Putra dengan NPM 223111087, dan 2 rekan saya, Abid Irawan dengan NPM 193111001, dengan Franky Setiawan 193111038. Oke. Latar belakang. Transjakarta adalah perusahaan penyedia layanan transportasi publik yang didirikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2004 sebagai upaya mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di ibu kota. Dengan konsep Bus Rapid Transit atau BRT, Transjakarta diluncurkan secara resmi pada 15 Januari 2004, membuka koridor pertamanya dengan menghubungkan Blok M ke kota sepanjang 12,9 km, menjadikannya koridor BRT pertama di Asia Tenggara. Visi Transjakarta adalah menjadi solusi utama transportasi publik yang efisien, terjangkau, dan dapat diandalkan. Sejak peluncurannya, perusahaan ini terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan jaringan operasionalnya untuk memenuhi kebutuhan mobilitas warga Jakarta yang semakin kompleks. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persepsi masyarakat terhadap layanan Transjakarta di media sosial? Rumusan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami sentimen positif, negatif, dan netral dari pengguna Transjakarta yang diekspresikan di platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan juga Instagram. Dan kedua, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi sentimen negatif terhadap Transjakarta? Rumusan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan keluhan atau kritik terhadap Transjakarta seperti keterlambatan, kepadatan penumpang, kebersihan, dan pelayanan staf. Yang terakhir atau yang ketiga, bagaimana perbandingan sentimen pengguna Transjakarta sebelum dan sesudah implementasi kebijakan baru. Rumusan ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan atau perubahan layanan baru yang diterapkan oleh Transjakarta terhadap sentimen pengguna. Misalnya penambahan koridor baru, perubahan jadwal, atau penyesuaian tarif. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan ini memahami pandangan umum masyarakat tentang layanan Transjakarta yang diekspresikan di media sosial untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dirasakan oleh pengguna. Kedua, mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor spesifik yang menyebabkan keluhan atau kritik dari pengguna sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan perbaikan yang tepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Franky Setiawan. Baik, selanjutnya masuk ke tahapan di mana di sini bisa ada importing, klasifikasi, pelabelan, cleansing data, dan tokenis dan stop work. Pemrosesan data. Tokenis adalah proses pemecahan teks menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut token. Token bisa berubah fakta, frasa, atau tanda baca tergantung pada aturan tokenisasi yang digunakan. Misalnya, jika kita memiliki kalimat "saya suka makan bakso", tokenisasi akan memecahkan kalimat seperti menjadi token-token individual seperti "saya suka makan dan bakso". Stop word adalah kata-kata yang umumnya tidak memiliki nilai informatif dalam analisis teks karena mereka muncul sangat sering dalam bahasa tertentu dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap teks. Contoh stop words dalam bahasa Inggris adalah the
and, is, dan lain-lain. Selanjutnya itu pelabelan data. Bisa kita lihat bahwa sentimen positif pada penggunaan Transjakarta lebih banyak dibandingkan dengan sentimen negatif lainnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi model K-mean. Akurasi adalah 0,61 yang menunjukkan bahwa 61% dari prediksi model adalah benar. Ini adalah metrik umum yang memberikan gambaran tentang seberapa baik model secara keseluruhan. Negatif, precision 0,00, recall-nya 0,00, F1 skor 0,00, jumlah 452. Kesimpulan, mode tidak mampu mengklasifikasi data sentimen negatif dengan baik. Untuk netralnya yaitu precision 0,38, recall-nya 0,93, F1-nya skor 0,54, jumlahnya 611. Kesimpulan, model cukup baik dalam mengklasifikasi data sentimen netral dengan recall yang sangat tinggi tetapi precision yang rendah. Untuk positif, precision-nya 0,94, recall-nya 0,66, F1 skor 0,78 dengan jumlah 1441. Kesimpulan, model sangat baik dalam mengklasifikasikan data sentimen positif dengan precision yang sangat tinggi dan recall yang cukup baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Abid Irawan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini kita masuk dalam faktor-faktor negatif, yaitu keterlambatan. Keterlambatan masih menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan sentimen negatif. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan ketetapan waktu, masalah ini tetap menjadikan keluhan banyak pengguna. Kemudian kepadatan penumpang. Kepadatan penumpang bus masih menjadi masalah yang signifikan dengan banyak pengguna yang merasa tidak nyaman karena bus yang terlalu penuh. Meskipun ada perubahan kebijakan, masalah ini belum sepenuhnya teratasi. Kemudian kebersihan. Keluhan mengenai kebersihan tetap muncul setelah implementasi kebijakan baru. Beberapa penumpang masih merasa bahwa kebersihan di dalam bus dan halte perlu ditingkatkan. Kemudian perbandingan sentimen. Perubahan distributor cluster yaitu cluster 0 peningkatan sebesar 7,64%, kemudian cluster 1 penurunan sebesar 41,71%, kemudian cluster 2 peningkatan sebesar 34,07%. Distributor cluster setelah kebijakan baru yaitu cluster 0 adalah 23,4%. Kemudian cluster 1 ialah 16,81%, kemudian cluster 2 yaitu 60,14%. Kemudian distribusi cluster sebelum kebijakan baru yaitu cluster 0 adalah 15,45%, kemudian cluster 1 58,53%, kemudian cluster 2 20,61%. Kemudian lanjut ke conclusion. Peningkatan sentimen pada cluster 0 yaitu mengalami peningkatan dari 15,44% menjadi 23,04%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa setelah kebijakan baru diberlakukan, lebih banyak pengguna yang masuk ke dalam cluster ini. Cluster ini merupakan cluster dengan sentimen netral, sebuah tanda bahwa kebijakan baru mungkin diterima dengan baik oleh sebagian pengguna. Kemudian penurunan sentimen pada cluster 1 yaitu cluster 1 mengalami penurunan signifikan dari 58,53% menjadi 16,81%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pengguna yang sebelumnya berada di cluster ini berpindah ke cluster lain. Cluster ini memiliki sentimen negatif. Penurunan ini bisa menjadi indikasi bahwa kebijakan baru tidak diterima dengan baik oleh sebagian besar pengguna tersebut. Kemudian peningkatan sentimen pada cluster 2 yaitu cluster 2 mengalami peningkatan dari 20,61% menjadi 60,14%.
Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan bahwa setelah kebijakan baru diterapkan, banyak pengguna yang masuk ke dalam klaster ini. Klaster ini merupakan klaster yang sentimen positif. Dengan sentimen positif, maka peningkatan ini bisa menunjukkan adanya kepuasan yang meningkat di antara pengguna. Sekian presentasi kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.